teman-teman, perkenalkan nama saya Puspita. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan proses, jasa, dan perancangan sistem kerja. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya juga ingin memperkenalkan nama teman-teman saya yang ikut serta dalam presentasi ini, yaitu di sini ada Ajeng. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Mutiara Nanda. Febri. Halo, perkenalkan nama saya Febri Darmawan. Imam. Perkenalkan nama saya Imam Fauzi dari kelompok 3. Rizky. Nama saya Muhammad Rizky. Okta. Salam kenal, saya Oktaviani Kusuma Dewi. Dan Radia. Hai, saya Radia Julija dari kelompok 3. Tujuan pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, mampu membuat perencanaan proses. Yang kedua, mampu membuat rancangan sistem kerja. Rancangan proses yaitu keputusan penting yang harus diambil oleh para manajer operasi, meliputi rancangan proses fisik untuk memproduksi barang dan jasa. Seleksi proses merupakan serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan. Seleksi proses tipe-tipe aliran yang pertama yaitu aliran garis, yang kedua aliran intermittent, yang ketiga aliran proyek. Aliran garis tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama produksi massa, yang kedua produksi terus-menerus. Aliran garis. Produk terstandarisasi dan mengalir dari suatu operasi atau tempat kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Produksi massa atau mass production memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk sebelumnya. Sama dengan kumpulan produk sebelumnya, repetitive process. Contohnya operasi lini perakitan. Lanjutan slide 6. Produksi terus-menerus atau continuous ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama untuk menghindari penyetelan, persiapan lain, dan kemacetan yang mahal. Industri proses. Gambarnya bisa dilihat dari gambar 6. Gambar 6.1 pola aliran garis itu seperti ini. Aliran intermittent. Kelompok barang yang sejenis pada interval waktu yang terputus-putus. Peralatan dan tenaga kerja diatur dalam pusat-pusat kerja menurut tipe-tipe keterampilan atau peralatan yang serupa. Untuk gambarnya bisa dilihat di 6.2 pola aliran intermittent itu seperti ini. Operasi intermittent sangat fleksibel dalam perubahan volume atau produk karena dalam operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Masalah aliran intermittent adalah dalam pengendalian persediaan, schedule, dan kualitas. Digunakan untuk barang-barang tidak distandarisasi atau volume produksinya rendah. Aliran proyek digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau unik. Masalah signifikan, perencanaan, pengurutan, scheduling, dan pengawasan kegiatan individual yang mengarahkan penyelesaian proyek secara pengawasan kegiatan-kegiatan individual yang mengarahkan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Bentuk operasi proyek digunakan bila ada kebutuhan akan kreativitas dan kekhususan dalam pembuatan suatu produk. Klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe langganan. Yang pertama, proses produksi untuk pesanan. Yang kedua, proses produksi untuk persediaan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan: kebutuhan modal, kondisi pasar, tenaga kerja, bahan mentah, teknologi, dan keterampilan manajemen. Contoh dari aliran proyek ini antara lain adalah pesawat, kapal, kereta api, jembatan, gedung, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar 6.3. Lingkaran melambangkan operasi kegiatan. Tanda panah melambangkan hubungan untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Perbedaan karakteristik proses dibagi menjadi 4 segi. Yang pertama, dari segi karakteristik, yang kedua dari segi garis, yang ketiga dari segi intermittent,
dan yang keempat dari segi proyek. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar tabel berikut ini. 4. Strategi proses. Yang pertama adalah fokus pada proses. 75% dari semua produksi global berdedikasi untuk membuat produk yang bervolume rendah tetapi bervariasi tinggi pada tempat yang disebut dengan job shop. Contoh perusahaan, pabrik, kantor, dan restoran. Kemudian yang kedua, fokus berulang. Terfokus pada produk dan proses berulang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang, repetitif proses, sama dengan lini perakitan klasik. Lini yang secara luas digunakan di dalam hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Dengan cara ini, perusahaan memperoleh keunggulan ekonomis dari model yang kontinu, di mana banyak modul yang disiapkan dan keunggulan umum model. Pemilihan di antara berbagai alternatif pemrosesan. Strategi proses produk adalah sebuah keputusan penting yang dilakukan oleh manajer operasi, yaitu menemukan cara produksi yang terbaik. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Strategi proses produk merupakan proses yang akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi. Begitu juga dengan fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Materi selanjutnya dari 4 strategi proses yaitu fokus pada produk. Proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga dengan proses kontinu sebab mempunyai lintasan produk yang sangat panjang dan kontinu. Produk seperti kaca, kertas, lembaran timah, bolam lampu, bir, dan baut dibuat melalui suatu proses yang kontinu. Beberapa produk seperti bolam lampu dibuat dalam proses yang diskrit. Perusahaan dapat mendirikan fasilitas yang terfokus pada produk hanya dengan standarisasi dan pengendalian kualitas yang efektif. Sebuah organisasi yang memproduksi bola lampu yang sama atau roti hotdog setiap hari dapat mengatur fasilitas di sekitar produk. Sebuah organisasi memiliki kemampuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menetapkan standar dan menjaga kualitas tertentu, yang berbanding terbalik dengan organisasi yang memproduksi produk unik tiap hari, seperti percetakan atau rumah sakit umum. Materi dari perencanaan proses pengawasan. Untuk pengawasan kualitas merupakan salah satu cara yang penting untuk menambah nilai atau value added produk jasa yang membedakan dari produk dan jasa pesaing. Karena itu, pengawasan kualitas sekarang dipandang sebagai bagian yang utuh dari strategi perusahaan. Sebagai akibatnya, pengawasan kualitas dipertimbangkan pada setiap tahap proses operasi dengan identifikasi tujuan serta memperbaiki kesalahan secepat mungkin daripada menunggu sampai akhir operasi. Dari 4 strategi proses yaitu fokus mass customization. Para manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang pilihan ini melalui apa yang dikenal sebagai mass customization. Tetapi mass customization bukan hanya tentang variasi produk, tetapi bagaimana secara ekonomis mengetahui dengan apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Mass customization merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Mass customization memberikan kita variasi produk yang biasanya disediakan oleh manufaktur yang bervolume rendah atau terfokus pada proses dengan biaya seperti manufaktur yang bervolume tinggi dan terstandarisasi atau terfokus pada produk. Terakhir, bagaimanapun untuk mencapai mass customization merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peningkatan kemampuan operasional, kaitan antara logistik, produksi, dan penjualan semakin erat. Demikianlah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam presentasi ini. Tetap semangat walaupun dalam situasi seperti ini, dan jangan lupa tetap jaga kebersihan, sering mencuci tangan, physical distancing, dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.